Abdi Siti Nur Syahidah Sya'bani, mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Calikna abdi dina ieu tempat anu insyaallah barokah tur sejahtera gitu ya. Bade miring diajar ka ibu-ibu sadayana kanggo tugas kampus simkuring sareng rerencangan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama puji sinaran puji anu opat kagungan Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos masihan urang nikmat iman, nikmat Islam, sareng nikmat ihsan sehingga urang tiasa paamrok jonghok dina ieu tempat anu insyaallah berkah bermanfaat. Sareng tehilak oge sholawat sinareng salam selalu tercurah limpahkan ka baginda Nabi panuntun urang sadayana yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nyendak urang di zaman jahiliyah dugi ka zaman Islamiyah di zaman kebodohan dugi ka zaman anu insyaallah berkah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Al-ayat. Dari ayat tersebut teringat sebuah kisah Rasul ya, yang dimana ketika beliau berdakwah beliau selalu mendapatkan olokan dari umat-umat Quraisy, yang dimana ketika beliau berdakwah beliau selalu mendapatkan hinaan, cacian, hingga beliau selalu dilempari oleh kotoran unta, selalu dilempari batu, hingga beliau berdarah-darah. Itu merupakan salah satu sifat beliau yang sangat sabar. Beliau sangat sabar ketika beliau berdakwah dihina dan tidak diterima oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Namun pada tahun-tahun selanjutnya berbondong-bondong untuk masuk Islam dan meninggalkan masa-masa jahiliyah mereka. Hal tersebut merupakan salah satu sifat yang harus kita teladani, yaitu sifat sabar. Mengapa? Karena ketika kita bersabar menghadapi segala ujian, kita pasti akan mendapatkan buah dari kesabaran itu. Dan didapatannya itu tidak sekarang, tapi suatu saat nanti. Ketika kita mungkin sudah besar, ketika kita sudah tua, kita akan mendapatkan buah dari kesabaran itu yang berujung kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika bersabar, pasti adanya rasa syukur yang telah teman saya telah sampaikan. Mengapa sabar dan syukur selalu berdampingan ya? Karena ketika kita bersabar, kita pasti akan bersyukur. Bersyukur akan apa? Akan apa yang telah kita dapatkan hari ini. Apa yang telah kita dapatkan pada saat ini. Dan ketika kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Bersabar dan terus bersyukur. Kita bersabar dan terus bersabar hingga suatu saat akan ada buah dari kesabaran, yaitu kebahagiaan. Kita sebagai umat Islam, umat iman, umat yang beriman, sebagaimana ayat yang telah saya sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu
Memohonlah pertolongan. Ista'inu, memohonlah pertolongan. Kepada siapa? Kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa ketika kita ingin meminta pertolongan, kita harus dengan bersabar, sabar dan sabar. Mengapa? Karena sabar itu merupakan suatu sifat suri tauladan gitu, yang Rasulullah miliki. Seperti itu. Di ayat tersebut adanya ista'inu. Pada lafaz tersebut adanya huruf sa, yang dimana itu merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ista'inu yang bermakna numprih atau minta. Allah meminta kepada kita untuk selalu untuk meminta pertolongan. Jadi di ayat tersebut adanya penegasan dari kata ista'inu. Seperti itu. Jadi sudah selayaknya kita sebagai umat manusia untuk terus bersabar dan terus bersabar untuk menghadapi segala ujian. Pada contohnya, ketika kita mendapatkan suatu ejekan dari teman kita, atau ketika kita memiliki satu musibah, contohnya ketika kita kehilangan uang, kita harus bersabar. Karena suatu saat nanti Allah bisa saja mengganti uang yang telah hilang tersebut. Karena jikalau kita tidak bersabar, kita harus berkaca kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah, beliau pun sangat sabar ketika beliau dihujat oleh masyarakat sekitar. Jadi ketika kita tidak bersabar, kita siapa? Kita umat biasa, tidak bersabar, tidak bersyukur kepada Allah. Sedangkan Rasulullah, beliau adalah Nabi, panutan umat Islam. Beliau sangat bersabar atas apa yang beliau dapatkan, sehingga beliau bisa menjadi panutan umat Islam sampai saat ini. Kita harus mencontoh dan bercermin. Adapun salah satu cara agar kita terus bersabar untuk menghadapi segala ujian yang kita dapatkan, salah satunya ketika kita mendapatkan musibah, hendaklah kita pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah berwudu, kita sholat meminta pertolongan kepada Allah, Setelah itu kita berdoa. Setelah berdoa, kita terus mengucapkan kalimat Astagfirullahaladzim. Mengapa kalimat tersebut sangat dahsyat ya menurut saya? Karena kalimat tersebut bisa kita meminta kepada Allah untuk menghilangkan atau mengurangi dosa kita. Kita terus berupaya kepada Allah. Seperti itu. Ketika berdoa pun kita harus terus bersabar. Karena Allah ketika kita berdoa, Allah menguji kita dengan cara kita berdoa. Allah tidak mengabulkan doa kita, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, tapi Allah memilih waktu yang tepat untuk diturunkan kepada kita, untuk mengabulkan doa-doa kita. Maka dari itu, mari kita semua meneladani sifat Rasulullah sabar ini, agar hidup kita bisa lebih tenang dan lebih tentram, supaya tidak terbebani dan banyak masalah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat istighfar 3 kali secara bersamaan. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan murni datangnya dari saya, dan adapun kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Unzur maqala wa la tahzur man qala nun wal qalam wa ma yas'urun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi